Ribuan tahun yang lalu, ada satu kisah yang masih bikin banyak orang penasaran sampai sekarang. Kisah tentang kaum buas bernama Yajuj dan Majuj. Nggak main-main mereka disebut dalam Al-Quran, bahkan dianggap sebagai salah satu tanda besar kiamat dalam ajaran Islam. Di video kali ini, aku mau ngobrol santai aja sama kalian soal Yajuj Majuj dalam Islam. Biar yang selama ini cuma dengar namanya sekilas, jadi lebih ngerti siapa mereka, kenapa mereka penting banget, dan apa sih sebenarnya yang diajarin Islam tentang mereka. Oke, kita mulai dari dasar dulu. Nama Yajuj dan Majuj muncul dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi, ayat 94-98. Diceritain, ada seorang raja besar bernama Zulkarnain. Dia bukan sekadar raja biasa, tapi juga seorang penjelajah yang keliling dunia. Sampai suatu hari, dia ketemu satu kaum yang bilang kalau mereka selalu diganggu sama Yajuj dan Majuj. Kaum ini ngeluh banget, soalnya Yajuj Majuj suka bikin kerusakan, nyerbu wilayah orang, dan benar-benar bikin hidup mereka sengsara. Akhirnya Zulkarnain bikin benteng besar banget dari besi dan tembaga cair buat nutup jalan keluar Yajuj Majuj. Benteng itu katanya kokoh banget, sampai kaum buas itu nggak bisa tembus sama sekali. Tapi di Al-Quran juga dijelasin, suatu hari nanti benteng itu bakal hancur dan Yajuj Majuj bakal keluar lagi. Nah, disinilah kenapa Yajuj Majuj sering banget dikaitin sama tanda-tanda kiamat dalam Islam. Karena kalau mereka udah lepas, itu tandanya kiamat udah makin deket banget. Banyak ulama tafsir bilang, keluarnya Yajuj Majuj adalah salah satu tanda besar kiamat setelah turunnya Nabi Isa. Waktu mereka keluar, mereka bakal nyerang segala tempat, minum air sungai sampai kering, ngerusak tanaman, bahkan ngerusak apa aja yang ada di jalan mereka. Ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang bilang jumlah mereka tuh luar biasa banyak. Rasulullah bilang, dari setiap 1.000 manusia, 999 adalah Yajuj Majuj. Kebayang nggak sih betapa banyaknya mereka? Sampai ada yang bilang, kalau mereka minum air sungai Tiberias di Palestina, airnya bisa habis kering. Ngeri banget kan? Tapi yang bikin seru, para ulama beda-beda pendapat soal Yajuj Majuj ini, makhluk apa sih sebenarnya? Ada yang bilang mereka manusia juga, tapi punya sifat yang sangat buas dan liar. Ada juga yang bilang mereka itu kaum khusus yang bentuknya beda dari manusia biasa. Ada riwayat yang sebut mereka pendek-pendek, lebar, bermata sipit, atau bahkan punya ciri fisik aneh. Tapi semua itu nggak ada dalil yang benar-benar pasti tentang seperti apa wujud mereka. Bahkan beberapa orang di zaman dulu sampai nyambungin Yajuj Majuj ke bangsa-bangsa tertentu. Contohnya bangsa Mongol, karena Mongol pernah bikin kekaisaran besar dan menghancurkan banyak wilayah. Tapi ulama banyak yang nggak setuju. Mereka bilang, Mongol itu udah muncul, sedangkan Yajuj Majuj dalam Islam masih terkurung dan baru bakal keluar mendekati kiamat. Jadi bukan bangsa yang sudah pernah muncul ke dunia secara terang-terangan. Ada juga pendapat modern yang bilang, Yajuj Majuj mungkin bukan cuma kaum tertentu, tapi lambang sifat manusia yang destruktif, kayak kerakusan, keserakahan, dan sifat manusia yang suka ngerusak bumi. Karena sekarang aja kita bisa lihat kerusakan lingkungan di mana-mana. Perang terus-menerus, hoaks nyebar di mana-mana, polusi makin parah. Ada yang bilang, bisa jadi benteng itu sebenarnya simbol akal sehat kita, yang kalau roboh sifat Yajuj Majuj dalam diri manusia bisa keluar. Tapi kalau dilihat dari teks Al-Quran dan hadis, kebanyakan ulama tetap meyakini Yajuj Majuj itu makhluk nyata, kaum yang benar-benar ada, bukan cuma simbol. Mereka masih terkurung di balik benteng Zulkarnain. Entah di mana lokasinya. Ada yang bilang mungkin di pegunungan tinggi, ada juga yang bilang di tempat terpencil yang belum ditemukan manusia modern. Bahkan muncul teori konspirasi soal Hollow Earth, katanya Yajuj Majuj tinggal di bumi bagian dalam. Tapi ya, semua itu masih misteri dan nggak ada dalil pasti yang bilang tempatnya di mana. Hal yang pasti dalam Islam, keluarnya Yajuj Majuj adalah salah satu tanda besar kiamat. Mereka bakal bikin kerusakan hebat di bumi, sampai Nabi Isa sendiri bakal berdoa biar Allah memusnahkan mereka. Dalam beberapa riwayat disebutkan akhirnya Allah mengirimkan ulat-ulat kecil yang masuk ke leher Yajuj Majuj dan membunuh mereka semua dalam satu malam. Setelah itu, bumi akan dibersihkan dari jasad-jasad mereka karena baunya sangat menyengat. Cerita Yajuj Majuj ini sebenarnya bukan cuma buat nakut-nakutin, tapi juga jadi pengingat kalau di dunia ini banyak hal misterius yang belum kita tahu dan kita harus selalu mawas diri. Karena kiamat itu pasti terjadi, cuman waktunya aja yang nggak ada yang tahu. Nah, menurut kalian gimana? Yajuj Majuj ini beneran kaum barbar yang masih kejebak di balik benteng Zulkarnain? Atau cuma simbol sifat destruktif manusia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka ngobrolin topik misteri atau sejarah Islam kayak gini, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.